Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini Bu, ini kan kita akan melakukan supervisi klinis. Nah, sendiri bagi kepala sekolah akan melakukan supervisi klinis. Nanti tahapannya itu ada pra-observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Nah, yang kita lakukan ini adalah yang pra-observasi, Bu ya. Jadi kita sepakati nanti yang akan kita gunakan sebagai tolak ukur di observasi dan pasca observasi nanti. Nah, yang saya tanyakan Bu Ibu, kira-kira nanti dalam observasi saya di kelas Bu Ratna itu yang mau dikembangkan itu apa kira-kira? Yang mau diangkat di dalam observasi nanti? Kira-kira yang mau saya kembangkan itu lebih ke pembelajaran kontekstualnya, Pak. Jadi biar anak-anak itu lebih paham, lebih memahami materi yang akan saya sampaikan. Seperti itu. Sekilas saja Bu. Nanti rencana kegiatannya seperti apa? Rencana kegiatannya itu karena kebetulan materinya adalah tentang rangkaian listrik seri. Jadi rencananya nanti anak-anak saya minta untuk membawa alat-alat apa bahan-bahannya, rangkaian seri yang diperlukan apa saja. Setelah itu nanti baru kita akan mempraktekannya di kelas. Tapi sebelumnya nanti akan saya berikan pengarahan terlebih dahulu apa saja yang harus dilakukan begitu. Jadi saya ulangi lagi Bu ya. Jadi nanti tujuannya untuk pembelajaran kontekstual ya. Betul Pak. Terus nanti ada kegiatan membuat rangkaian seri. Rangkaian seri berarti ini sains ya. Ya, sains, pelajaran sains. Terima kasih Bu. Kemudian Bu Ratna kan tentunya punya apa namanya ukuran ya. Kira-kira nanti ukuran keberhasilan dari kontekstualnya Bu Ratna nanti apa? Mungkin ukurannya ini Pak, kalau melihat anak-anak berhasil membuat rangkaian seri dengan apa ya istilahnya ya, dengan benar, terus kemudian anak-anak paham tentang materi yang saya sampaikan dengan praktek yang dia lakukan itu sesuai. Nah, menurut saya berarti apa itu pembelajaran secara kontekstualnya sudah hasil. Jadi antara materi dengan yang dipraktekkan anak-anak itu sama, dan anak-anak dapat menemukan jawabannya dari hasil percobaan tadi. Jadi nanti harapannya ukuran keberhasilannya siswa itu bisa paham dari proses kontekstual praktek secara langsung. Terima kasih Bu Ratna. Sama-sama. Kemudian apa saja nanti yang harus disiapkan Bu Ratna untuk kegiatan kontekstual yang akan dilaksanakan di kelasnya Bu Ratna? Apa itu namanya, rencananya itu ya paling tidak saya siapkan dulu kelompoknya gitu, misalnya saya bagikan dulu kelompoknya, karena kan rencananya kan dilaksanakan secara kelompok Pak. Setelah itu saya akan memilah-milah, jadi sekiranya kelompok ini itu biar bisa saling berkolaborasi seperti itu. Jadi bisa saya pisah-pisahkan antara anak yang biasanya memahami materi dengan baik dan yang kurang memahami seperti itu. Jadi nanti biar saling melengkapi seperti itu Pak cara pembagiannya. Terus kemudian saya beritahu juga beberapa langkah-langkahnya, sehingga nanti ketika anak praktek itu anak-anak juga bisa langsung mempraktekkan dengan baik. Setelah itu ya menyiapkan ini anak-anak untuk menyiapkan bahan-bahannya seperti itu. Jadi lebih cenderung ke pengkondisian siswa. Betul, ya? Kesiapan belajar anak. Kesiapan anak-anak biar anak-anak. Siap. Beramat. Duduk kembali. Sudah mulai. Sudah selesai. Siap. Nyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah
ya kira-kira ya. Kemarin kita belajarnya itu yang bongkar-bongkar kemarin itu bongkar-bongkar apa kemarin itu? Sentolop. Ya, betul, sentolop ya. Itu betul sekali. Sentolop nama kerennya adalah jadi kemarin kita belajar tentang rangkaian listrik. Betul, masih ingat enggak? Kemarin kan sudah belajar ini ya, kita sudah belajari tentang rangkaian listrik. Ada berapa kemarin coba? 3. Ada berapa? 3. Berapa? 3. Berapa? 3. 3. Kalau 3 berarti tahu ya yang pertama pasti ingat enggak? Rangkaian listriknya yang pertama itu tentang rangkaian sel. Anak-anak sudah paham belum rangkaian sel kemarin apa? Ya, coba rangkaian sel itu apa coba? Belajarnya kita kemarin rangkaian seri itu apa coba ya Mas Rizky? Rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara sejajar. Oke, pintar. Ada lagi nggak yang berpendapat lain selain Mas Rizky? Apalagi rangkaian seri ada lagi yang bercabang. tidak bercabang, pintar. Terus ada lagi nggak? Apa rangkaian seri kira-kira? Ayo, ada yang tahu? Ya, silakan Jika gimana? salah satu alat listrik dilepas atau rusak, maka arus listrik akan putus. Oke, good. Pintar ya. Jadi itu dari pendapatnya teman-teman kalian semua. Lampunya ada berapa? 3. Ada 3. Baterainya? Menggunakan baterai? 2. Kecil. 3 apa? 2? Dua kecil, wadahnya 2. Oh gitu. Oh gitu. Oh ya. Oke, silakan dilanjutkan ya. Ini bisa Gimana kalau bagaimana? Sudah ini apa namanya? Pakai lampu berapa di sini? 2. Nah, dengan baterai kecil atau besar? Keliru Bu, catat yang Oh gitu. Oke. Berarti sudah lengkap ya perlengkapannya ya. Baca di apa itu? Dilubangi apa? Di atas saja. juga. Oh iya, tahu. Kalau cukup di atas sama kelompoknya nggak apa-apa ditaruh di atas. Matikan. Ganti sebentar. Ya. Sip. Jadi kan ini dibagi dari karena kan ini kurang banyak. Timur. Di lakukan apa jadi? Ayo deh, jangan. Selamat pagi Bu Ratna. Kemarin saya sudah melakukan observasi di kelasnya Bu Ratna ya.
Sebelumnya juga sudah melakukan observasi dengan Bu Ratna juga. Jadi apa Bu Ratna yang ingin dikembangkan dari pembelajaran yang kemarin? Menurut saya ini yang perlu dikembangkan itu dalam hal kontekstualnya, pembelajaran kontekstualnya, karena anak-anak itu kan butuh bukti yang secara nyata memang untuk memahami suatu materi ya Pak. Karena kemarin itu kebetulan yang saya bahas adalah berhubungan dengan rangkaian listrik ya. Dan kemudian pokok bahasanya kemarin itu juga tentang rangkaian listrik, yaitu rangkaian seri. Yang dibahas memang karena ada beberapa macam rangkaian listrik, tapi kemarin kebetulan memang di materi yang kemarin pokok bahasanya adalah tentang rangkaian seri. Jadi kemarin anak-anak untuk memahami biar anak-anak lebih paham tentang materi rangkaian listrik, yaitu rangkaian seri. Akhirnya kemarin saya buat untuk melakukan praktek atau secara kontekstual, intinya seperti itu, dengan cara membuat rangkaian seri. Memang benar Bu Ratna, kemarin yang sudah sempat observasi ya, saya amati Bu Ratna sudah melakukan pembelajaran yang kontekstual, jadi menghubungkan materi dengan kehidupan nyata anak-anak, dengan kemarin materinya tentang rangkaian listrik ya, rangkaian listrik anak-anak juga sudah praktek melakukan itu. Menurut Bu Ratna ini ya, dari pembelajaran yang dilakukan Bu Ratna kemarin itu, umpama saya beri skala gitu ya, 1 sampai 10 itu kira-kira posisi Bu Ratna ada di posisi berapa untuk pembelajaran kontekstual kemarin ya. Karena dengan tanya seperti itu ya saya belum bisa bilang terlalu maksimal, karena ya, masih butuh pembelajaran juga. Menurut Bu Ratna saja. Kalau menurut saya Bu Ratna berapa kira-kira? Itu masih 6 atau 7 begitu. 6 atau 7 ya. Kira-kira untuk meningkatkan mungkin sampai skala 8 lah. Itu kekuatan atau kelebihan apa yang dimiliki oleh Bu Ratna? Ya Pak, kira-kira kalau misalnya kan rangkaiannya kemarin masih sederhana ya. Jadi mungkin sebelumnya anak-anak mungkin lebih banyak saya briefing dulu atau saya kasih masukan atau bagaimana itu, mungkin lebih penjelasannya mungkin lebih bisa saya tingkatkan lagi, karena mungkin kemarin juga istilahnya kan mendadak gitu prakteknya. Jadi intinya hampir kayak apa adanya kemarin seperti itu. Jadi lebih ke Bu Ratna ya, dari ke saya penjelasannya ke anak-anak. Bu Ratna ingin memberi penjelasan yang lebih lagi. Betul. Kira-kira apa lagi Bu Ratna yang bisa untuk mencapai tujuan itu? Apa lagi ya Pak ya? Mungkin ya yang saya lakukan kemarin yaitu mengelompokkan anak-anak. Jadi yang istilahnya yang ngerti, yang paham dengan anak yang kurang paham, sehingga saling memberikan saling mengisi, intinya kayak gitu. Harapannya ada kolaborasi. Iya betul, seperti itu. Sehingga anak-anak kan jadi yang awalnya kurang paham, karena kan tidak mesti Pak. Kayak kemarin itu anak yang pintar perempuan dengan anak yang laki-laki yang biasanya tidak terlalu ini ya di kelas ya misalnya kayak gitu, ternyata malah dia lebih paham karena mungkin dia anak cowok kayak gitu. Jadi ketika saya gabungkan jadi matching gitu intinya kayak gitu, jadi klop gitu akhirnya. Jadi anaknya yang pintar ini tadi memberikan masukan ini, lah yang anak laki-laki jadi bisa langsung mempraktekannya gitu. Jadi membuat menjadi kelompoknya itu jadi lebih hidup gitu kayak gitu. Jadi selain mengaktifkan kerjasama di dalam kelompok itu, kolaborasi gitu, nilai-nilai itu yang diterapkan oleh siswa. Kan saya juga Pak, di luar dari perkiraan saya gitu, karena biasanya nanya di kelas itu kayak gini, misalnya rame terus habis itu dia kan agak selengean misalnya gitu. Ternyata dari situ kita tahu, oh ternyata dia ketika praktek dia itu sangat antusias sekali gitu. Jadi ketika anak yang pinter ini tadi saya gabung dengan anak yang ini tadi, ternyata akhirnya ya jadilah sebuah
apa ya kemarin itu kreativitas yang seperti itu nggih, kolaborasi yang bagus nggih. Jadi ada dua Ji. Mungkin ada lagi untuk yang kekuatan Bu Ratna untuk menaikkan Lagi kalau mungkin kemarin juga istilahnya kan mendadak gitu prakteknya, jadi intinya hampir kayak apa adanya kemarin seperti itu. Itu jadi nggih. lebih ke Bu Ratna ya dari ke saya penjelasannya ke anak-anak Bu gitu. Ratna ingin memberi penjelasan yang lebih lagi. Betul, nggih. Kira-kira apa lagi Bu Ratna yang bisa untuk mencapai tujuan itu? Apa lagi nih Pak ya? Mungkin ya yang saya lakukan kemarin yaitu mengelompokkan anak-anak. Jadi yang apa ya? Istilahnya yang ngerti, yang paham dengan anak yang kurang paham sehingga saling memberikan apa istilahnya? Saling mengisi intinya kayak gitu. Nggih. Harapannya ada kolaborasi. Iya betul seperti itu sehingga anak-anak kan jadi yang awalnya kurang paham karena kan tidak mesti Pak kayak kemarin itu anak yang pintar perempuan dengan anak yang laki-laki yang biasanya tidak terlalu ini ya di kelas ya misalnya kayak gitu ternyata malah dia lebih paham karena mungkin dia anak cowok kayak gitu. Jadi ketika saya gabungkan jadi matching gitu intinya kayak gitu jadi klop gitu akhirnya. Jadi anaknya yang pintar ini tadi memberikan masukan ini lah yang anak laki-laki jadi bisa langsung mempraktekannya gitu. Jadi membuat menjadi kelompoknya itu jadi lebih hidup gitu kayak gitu. Jadi selain mengaktifkan kerjasama Betul. di dalam kelompok itu, betul, kolaborasi gitu, betul. nilai-nilai itu yang diterapkan oleh Ya, siswa. kan saya juga apa ya Pak di luar dari perkiraan saya gitu karena biasanya nanya di kelas itu kayak gini misalnya rame terus apa terus habis itu dia kan agak selengean misalnya gitu ternyata dari situ kita tahu oh ternyata dia ketika praktek dia itu sangat antusias sekali gitu. Jadi ketika anak yang pinter ini tadi saya gabung dengan anak yang ini tadi ternyata akhirnya ya jadilah sebuah apa ya kemarin itu kreativitas yang seperti itu nggih, kolaborasi yang bagus nggih. Jadi ada dua Ji. Mungkin ada lagi untuk yang kekuatan Bu Ratna untuk menaikkan ke yang level 8 tadi. Kekuatan apa lagi yang dimiliki Bu Ratna? Mungkin lebih ke gambar secara nyata gitu saya kasih proyektor itu mungkin nggih bisa juga seperti itu. Oh, dalam pembelajaran. Iya, betul nggih. Ketika saya tadi kan menjelaskannya hanya dengan omong-omongan saja. Itu bisa juga dengan saya kasih proyektor. Biasanya kan saya ngajar juga kadang-kadang pakai proyektor. Pak. Nah, kemarin karena mendadak jadi saya tidak memberikan gambar secara ininya istilahnya kayak gitu. Nggih, mungkin seperti itu saja untuk sementara. Kalau untuk sisi dari anak-anak, selain tadi Bu Ratna mengatakan anak-anak sudah dikelompokkan per kelompok itu ada yang istilahnya siswa yang menonjol, ada siswa yang kurang, ada terjadi kolaborasi. Iya betul. Mungkin selain itu ada untuk dari sisi anak-anak untuk istilahnya dalam pembelajaran konstekstual itu biar lebih meningkat lagi dari sisi anak-anak. Apa ya Pak kira-kira? Kalau untuk itu mungkin nanti sih Pak kayaknya Sudah saya kolaborasi tadi. Iya kolaborasi itu aja. Kalau mungkin ini hubungannya dengan nanti pembelajaran diferensiasi. Ya. Baik Bu Ratna, ini tadi sudah bercerita tentang konseptual ya. Tentunya Bu Ratna tidak semudah yang dilihat, yang saya lihat kemarin ya. Tentunya akan ada hambatan Bu Ratna. Iya betul. Melaksanakan itu. Ada gangguan, ada hambatan. Kira-kira apa hambatannya kemarin? Hambatannya itu kalau saya karena kemarin itu ini ya Pak musimnya musim penghujan. Jadi untuk menggabungkan anak-anak karena kebetulan anak-anaknya ada satu anak yang rumahnya jauh Pak di Mojosari, kayak begitu kan? Ya betul satu anak itu rumahnya di Mojosari. Itu yang saya jadi agak mikir makanya saya carikan kelompok yang sekiranya anak-anaknya itu bisa diajak untuk tepat waktu karena begitu. Ya itu aja sekarang hambatannya kemarin itu jadi saya harus berusaha untuk istilahnya apa ya mengingatkan anak yang biasanya untuk kelompokan itu agak bermalas-malasan
atau tidak pernah datang untuk menyediakan apa itu istilahnya bahannya kayak gitu, karena ada yang rumahnya jauh. Jadi saya mencarikan kelompok yang sekiranya anak-anaknya bisa untuk saling ini apa namanya, saling melengkapi satu yang lain. Berarti Karena kalau bisa digambarkan solusinya itu tadi, iya, seperti itu, menggabungkan anak. betul, karena kelompokannya kan nggak hanya satu hari kemarin saja, Pak. Sebelumnya kan juga pernah ada kegiatan yang dilakukan secara berkelompok, yang membuat patung itu. Nah, itu karena waktu itu sempat ini anaknya sempat curhat intinya seperti itu. Jadi rumahnya jauh, nyampe di sini anak-anaknya nggak ngumpul. Akhirnya saya cari yang anak-anak sekiranya bisa diajak untuk kerjasama dengan baik. Nah, akhirnya dengan cara seperti itu tadi. Alhamdulillah kemarin bisa berjalan lebih baik daripada yang sebelumnya. Solusinya Bu ya. Betul. Jadi kalau saya bisa gambarkan itu berarti intinya anak yang jauh tadi digabungkan dengan anak yang lebih dekat dan mempunyai tanggung jawab yang besar. Betul. Akhirnya dalam kerja kelompoknya bisa berjalan, betul. Luar biasa karena jadi juga bisa memberikan solusi-solusi dari hambatan itu. Untuk sementara seperti itu Pak yang bisa saya lakukan. Kalau ada hambatan tidak bisa menyelesaikan, nanti bisa sharing ke teman atau sharing ke saya sendiri. Itu hambatannya kan juga kita faktor cuaca juga. Selanjutnya Bu Ratna, ini saya kepingin tahu ukuran keberhasilan dari pembelajaran kontekstual kemarin itu kira-kira seberapa menurut Bu Ratna? Ukuran keberhasilannya. Untuk sementara kemarin untuk ukuran keberhasilan, alhamdulillah, karena kemarin yang saya bahas masih rangkaian seri, anak-anak anak-anak jadi lebih paham, jadi lebih mengerti, karena kemarin anak-anak bisa membuktikan sendiri, bahwa ketika lampu itu yang satu diambil, lampu yang satunya ikut mati, jadi tidak menyala begitulah. Itu membuat saya senang karena kemarin kan saya hanya menerangkannya itu secara global saja, secara teori lah. Tapi ternyata ketika anak-anak praktek melakukan itu, kemudian anak-anak mencoba maju untuk mempresentasikan ke depan dengan sangat senang sekali karena anak-anak ketika mempraktekkan itu lampunya bisa menyala, dengan berbagai macam variasi, karena ada yang pakai lampu 3, ada yang pakai baterai besar, baterai kecil, lampunya 2, bermacam-macam begitu. Itu sehingga membuat anak-anak itu senang, happy, dan semakin paham tentang rangkaian seri itu yang membuat saya menjadi merasa istilahnya berhasil untuk menjelaskan tentang materi rangkaian seri itu. Iya. Itu mungkin kalau dari sisi Bu Ratna ya. Kalau dari sisi siswanya, ukuran keberhasilannya? Anak-anak bisa memberikan kesimpulan, Pak. Jadi ternyata memang benar ya, berarti yang disampaikan bulan kemarin, kalau lampunya ketika saya ambil satu ternyata memang mati gitu kan. Kemarin hanya menjelaskan saja, tapi ketika anak-anak mencoba terus dimatikan satu, itu anak-anak iya gitu kan, happy gitu. Nah itu saya lihat berarti anak-anak sudah mungkin langsung secara konkret lagi, secara nyata begitu Pak menurut saya. Dari sisi kognitifnya anak-anak bisa membuat kesimpulan. Kalau dari sisi sikapnya, itu kekompakannya. Betul. Jadi akhirnya ternyata setelah anak-anak saya minta untuk mempraktekkan, mereka sangat kompak. Jadi ada yang bagian penting isolasinya adalah seperti itu. Dari sisi emosinya anak-anak, gembira tadi Pak, karena lampunya lampunya bisa menyala, itu yang pertama. Karena ada yang terhambat satu kelompok, itu mungkin nyambungnya kabel ke saklarnya itu kurang kurang menyatu, kurang rapat, akhirnya mati hidup kayak gitu lampunya. Nah terus ketika dibetulkan lagi, saya suruh untuk dibetulkan lagi bisa menyala, itu senangnya di situ, sangat senang sekali. Luar biasa, jadi anak-anak senang saja sudah. Betul kan, jadi sempat rame lah di kelas itu, akhirnya jadi
suasana belajar kan jadi happy gitu loh Pak, intinya seperti itu. Ramenya kan rame dalam hal belajar, Betul, bukan rame yang lain. betul, karena ramenya tadi berhasilnya dia untuk mempraktekkan rangkaian seri tadi itu bisa menyala, dan ketika diambil satu lampunya mati ya itu gitu. Bisa dikatakan kalau dulu itu apa, proses pembelajaran PAIKEM itu berjalan. Yang pembelajaran inovatif, gitu, yang kreatif, menyenangkan, dan sudah muncul di kelasnya Bu Ratna. Terima kasih Bu Ratna, ini tadi sudah banyak bercerita ya dari pengalaman Bu Ratna untuk mengembangkan pembelajaran tekstual. Nah sekarang Bu Ratna ini kedepannya bagaimana ini Bu Ratna? Untuk pembelajaran yang lain ini bagaimana? Untuk kedepannya mungkin karena apa ya Pak ya, menyangkut biaya juga. Jadi saya harus bisa memilah-milah aja yang sekiranya harus saya lakukan secara konteks dan tidak begitu Pak. Karena kan melihat lingkungan sekitar sini kan istilahnya menengahnya itu bukan menengah ke atas sekali begitu. Jadi saya itu juga harus mempertimbangkan hal itu juga. Jadi nggak bisa semuanya harus saya praktek langsung begitu enggak. Saya lihat kok misalnya ini harus perlu dipraktekkan secara kontekstual, ya saya praktekkan begitu. Karena melihat biaya tadi itu Pak, kembali lagi ke biaya. Khawatirnya kan nanti orang tua itu kok sering praktek juga gitu kan, kadang orang tua juga berpikir sampai situ Pak. Kalau saya seneng aja ya anak-anak besok kita praktek ini ya kita bawa ini lah, cuman kembali lagi ke orang tua. Ada yang orang tuanya yang kurang mampu, ada yang orang tuanya kayak, makanya tadi salah satunya yaitu tadi kelompoknya saya gabungkan antara yang anak siswa kurang mampu dengan anak yang orang tuanya mampu kayak gitu. Berarti itu apa termasuk gangguan? Iya, termasuk tadi itu Pak, apa itu namanya? Hambatan tadi termasuk dari sisi siswa. Iya, betul, itu dari sisi siswanya seperti itu Pak. Terus kira-kira untuk mengatasinya, Bu Ratna punya langkah-langkah untuk gangguan tersebut? Ya itu Pak, tadi salah satunya langkah saya adalah dengan menggabungkan siswa dari keluarga yang kurang mampu dengan siswa yang mampu, itu salah satunya. Salah duanya kadang-kadang ada yang saya bantu. Jadi pakai uang saya sendiri, jadi kayak gitu misalnya ya udah ini yang Bu Ratna belikan, jadi yang lainnya kalian dengan kelompok kayak gitu, pernah seperti itu. Kalau dari sekolah sendiri untuk pembiayaan itu kan masuk dalam pembelajaran. Oke. Bagaimana dari sekolah? Untuk selama ini kemarin seperti yang waktu ini ada yang beberapa yang dibantu sekolah juga Pak, tapi itu yang di kelas Pak, jadi bukan yang untuk kelompok. Oh, bukan untuk pembelajaran. Bukan untuk pembelajaran. Pasangan-pasangan Iya, di kelas. pasangan di kelas. Kalau untuk pembelajaran ya kita kembali lagi ke gurunya. Jadi saya pikir ya nggak apa-apa lah buat anak-anak. Jadi uang saya berikan ke anak-anak untuk ya tadi itu. Mungkin biasanya saya belikan kalau misalnya butuh kertas yang manila saya belikan, nanti di situ anak-anak tinggal mengisi entah gambar atau apa yang diberi atau apa biasanya gitu. Terima kasih, termasuk masukan buat saya ini. Nanti saya buat kebijakan untuk itu biar nanti konseptualnya berjalan terus. Kira-kira Bu Ratna tadi kan sudah mengatakan mau milah-milah gitu ya, mana yang tekstual dilakukan bersama siswa, mana pembelajaran materi yang tidak nampak tekstual. Kira-kira itu mulai kapan bisa dilaksanakan? Mungkin ya minggu ini mungkin kan butuh proses juga Pak kan materinya juga ini masih apa istilahnya di tema 3 ini kan kebetulan saya lihat itu banyak kegiatan yang praktek, cuma nanti saya harus bisa memilah-milah karena kan kebetulan di tema 3 ini ya berhubungan dengan rangkaian listrik gitu kayak lampu lalu lintas itu kan juga itu, tapi butuh biaya lumayan agak banyak, jadi saya harus memilah. Makanya kayak kemarin rangkaian seri kan tidak terlalu banyak, misalnya lampu saya juga tidak menentukan harus lampu yang besar, lampu yang kecil itu kan bisa gitu lah. Itu jadi menurut saya ya saya milah-milahnya di situ aja Kak. Sekiranya kalau butuh biaya yang agak banyak ya saya agak bimbing dulu gitu, karena di dalam tema 3 ini kan masih ada contoh secara konkretnya, yaitu kemarin anak-anak membuat rangkaian seri begitu. Nah, seperti itu Pak mungkin. Iya, jadi pada intinya sifatnya ya ini betul. Untuk konseptualnya dilaksanakan. Nah untuk menjaga komitmennya Bu Ratna itu kira-kira siapa yang dilibatkan ini biar nanti berjalan?
Ya terutama ya Bapak Kepala Sekolah itu yang paling penting. Karena dari Bapak Kepala Sekolah itu akan turun ke bendara, guru dan lain sebagainya. Terima kasih. Itu yang paling penting gitu. Yang pertama ya. Iya, yang paling penting. Siapa lagi kira-kira selain kepala sekolah? Ya itu bendara Pak. Bendara bus. Iya, betul sekali. Siap. Insya Allah untuk itu Pak. Kalau teman-teman yang lainnya kan sekedar kita saling sharing aja, masukan kayak gitu. Tapi kembali lagi ke pimpinan dan yang memegang kendali tadi itu. Seperti itu Pak. Ya, terima kasih banyak Bu Ratna yang tadi sudah mau ngobrol-ngobrol ya. Enggak usah takut kalau diajak ngobrol dengan saya. Insya Allah boten Pak. Kemarin katanya sempat tegang. Enggak. Takutnya pertanyaannya itu yang ini Pak di luar dari angan-angan saya gitu. Ini hal baru. Iya. Ya, untuk itu Bu Ratna tadi kan sudah banyak ngobrol ya dari awal. Kira-kira apa yang didapat Bu Ratna tadi dari percakapan kita ya tadi? Coba dirangkai dari awal sampai akhirnya yang Bu Ratna peroleh apa saja? Menurut saya bahwa dalam suatu pembelajaran itu memang terkadang diperlukan juga pembelajaran secara kontekstual nih Pak. Walaupun tidak seluruhnya dari awal sampai akhir, karena memang menyangkut biaya tadi nih. Nah, paling tidak ada beberapa hal yang memang anak-anak harus melaksanakan dengan cara kontekstual tadi. Yang penting seorang guru bisa memilah-milah sekiranya memang sangat diperlukan dan anak-anak itu mampu, nah kita laksanakan. Tapi kalau misalnya tidak mampu ya untuk sementara hanya secara materi gitu. Karena kan berhubungan tadi kembali lagi yang tadi seperti itu. Lagi kira-kira? Mungkin ya apa ya Pak? Istilahnya ya, meminta guru untuk lebih kreatif lagi seperti itu, supaya anak-anak juga lebih semangat belajar di sekolah, lebih happy karena kan setiap praktek itu pasti menghasilkan sesuatu. Kalau misalnya anak-anak menghasilkan sesuatu itu berhasil, mereka pasti happy. Jadi ketika pembelajaran pun jadi senang gitu. Itu dari sisi siswanya juga, dari sisi gurunya ya. Seperti itu. Untuk yang lain yang diperoleh dari percakapan tadi? Ya mungkin kerjasama dalam satu sekolah mungkin betul. Oke, karena memang namanya kontekstual itu secara nyata pasti butuh dana-dana yang tadi yang sangat membantu dan mendukungnya gitu. Sudah Bu Ratna ya? Jadi itu yang diperoleh Bu Ratna dari percakapan. Terima kasih banyak Bu Ratna. Nanti kalau kita ada kesempatan lagi bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan saya untuk proses pengembangan yang lebih. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya akan melakukan refleksi diri dari latihan coaching yang saya lakukan bersama teman sejawat. Yang pertama, menurut saya dari percakapan coaching yang kami lakukan sudah berjalan dengan baik karena saya membangun kemitraan dengan coach. Jadi saya sebagai coach membangun kemitraan dengan harapan coach tidak tertutup, bisa terbuka dan bisa mengeluarkan semua unek-uneknya agar nanti kedepannya coach bisa memberdayakan dirinya. Selain itu saya juga menilai hal yang sudah baik dalam percakapan adalah berjalannya percakapan ini dengan penuh keakraban. Sedikit ada bahasa-bahasa daerah yang saya gunakan karena untuk membangun kemitraan tersebut. Yang kedua yang perlu saya perbaiki dan tingkatkan dalam latihan coaching ini yaitu saya dalam hal melakukan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Karena dengan adanya alur tirta ini kegiatan coaching akan lebih terarah dan akan membedakan dari kegiatan-kegiatan yang lain, sehingga kedepannya alur tirta ini akan saya gunakan dalam
melaksanakan coaching. Selama percakapan saya berusaha penuh agar saya merasa hadir. Kehadiran penuh saya, kondisi present saya sebelum dan saat melakukan coaching, saya tetap jaga agar coachee itu lebih termotivasi untuk memberdayakan dirinya, sehingga apa-apa yang menjadi kendala masalahnya akan terpecahkan dari coachee sendiri. Untuk kedepannya, hal-hal yang perlu saya perbaiki atau saya tingkatkan adalah saya harus banyak berlatih melakukan latihan coaching ini untuk supervisi klinis, karena memang dalam penerapannya sangat luar biasa. Kegiatan coaching ini bertujuan untuk memberdayakan guru untuk menggali potensi-potensi yang ada pada dirinya, sehingga dapat digunakan untuk pengembangan dirinya dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, dan tentunya juga untuk pembelajaran yang berpihak atau berpusat pada murid. Demikian refleksi saya, mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi. Jadi saya ikut mendengar kegiatan coaching pagi ini. Dari sisi coachnya yaitu Pak Agus, saya penempatan sudah bagus, alurnya sudah bagus, tidak menggurui, tidak menyimpulkan, tapi semuanya diberikan kepada coaching. Dan coachingnya luar biasa, satu pertanyaan bisa menjadi 10 jawaban. Dan memang itu harapannya, dikeluarkan semua unek-uneknya ya. Dan yang menarik di sini adalah kebetulan CGP-nya yang bertindak sebagai coach di sini sebagai kepala sekolah, ya, sebagai kepala sekolah. Jadi apa yang disampaikan pas tadi apa berkaitan dengan anggaran langsung dijawab, ya. Jadi ini betul-betul kontekstual betul itu. Tidak hanya di pembelajarannya, tapi juga bagaimana alur kendala-kendalanya tadi muncul semua. Jadi alur sudah bagus. Saya melihatnya tidak menggurui. Tidak sebagai yang superior, tidak sebagai instruktur, tidak supervisor, tapi menggali apa yang dari coachingnya. Berdayakan. Iya. Itu tadi yang bisa saya lihat dari simulasi ini. Dan kedepannya bisa lebih bagus lagi. Terima kasih Pak. Setelah saya tadi di coaching tadi itu, yang saya rasakan memang pertamanya awalnya di luar dari perkiraan saya. Jadi saya pikir saya diapakan begitu kan. Saya merasa takut kayak misalnya kayak seorang pengawas kepada guru misalnya gitu. Jadi ya begini begitu. Ternyata di luar dari semua itu. Jadi ini saya menjadi apa istilahnya ya, apa yang saya kesulitan-kesulitan apa yang saya alami itu saya bisa mengutarakan semuanya, dan alhamdulillahnya coach saya bisa membantu itu semuanya. Dan insya Allah kebetulan beliaunya sendiri adalah seorang kepala sekolah, jadi harapan saya akan lebih baik lagi untuk kedepannya dalam pembelajaran kontekstual begitu. Jadi yang saya rasakan, saya jadi lebih apa istilahnya ya lebih ini aja, lebih terbuka, betul, lebih plong intinya kayak gitu, karena apa yang saya alami di kelas bisa saya sampaikan atau saya sharingkan dengan coach saya, dengan beliaunya begitu. Ya, seperti itu. Sementara ini. Demikianlah aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Mudah-mudahan aksi nyata ini dapat bermanfaat khususnya untuk pengembangan diri saya sebagai kepala sekolah untuk memberdayakan Bapak Ibu guru yang ada di lembaga kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.